Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang ilmuwan bernama David Banner yang sudah bertahun-tahun melakukan percobaan genetik untuk menciptakan serum yang dapat diaplikasikan ke dalam dunia medis seperti menyembuhkan kanker, meningkatkan imun tubuh, mengembalikan anggota badan yang terpotong, termasuk mengecilkan pori-pori wajah. David menggabungkan segala jenis sampel hewan seperti bintang laut, kadal gurun, katak Amazon, beruk Pangandaran, bancet Cidalepak, dan masih banyak lagi yang karena pemerintah melarang uji coba terhadap manusia, David pun nekat menyuntikkan serum itu ke dalam tubuhnya sendiri. Tak lama setelah itu, sang istri memberitahu tentang kehamilannya sehingga disitulah David mulai gelisah karena secara tidak langsung calon bayinya akan terpapar oleh serum tersebut dan benar saja saat bayinya sudah lahir, David melihat anomali tak biasa ketika muncul pigmen warna hijau tepat pada kaki si bayi yang ia beri nama Bruce Banner. Pun sama saat Bruce menginjak usia 5 tahun, kepalanya sempat bocor saat sedang bermain, tapi anehnya Bruce sama sekali tidak menangis dan tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. David sendiri mendapat kecaman dari seorang jenderal terkait penemuan darah manusia di labnya yang membuat ia dikeluarkan dari proyek ini, yang entah karena pengaruh serumnya atau memang watak David yang temperamental, ia pun berencana meledakkan lab tersebut. Yang sembari menunggu ledakan terjadi, David yang masih gelap mata pun berniat menghabisi darah dagingnya sendiri, yaitu Bruce, namun berhasil dicegah oleh ibunya yang justru malah menewaskan istrinya sendiri. She and the knife. Fight now, elephant. David dihukum atas perbuatannya sementara Bruce kecil dirawat oleh orang tua angkat yang setelah 30 tahun berlalu, inilah Bruce sekarang menjadi seorang ilmuwan sama seperti ayahnya, bahkan sedang melakukan penelitian yang persis sama seperti David ayahnya, yaitu menciptakan sebuah obat yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit tanpa terkecuali. Even around other scientists, go prep the samples. Ditemani Betty kekasihnya sekaligus rekan kerjanya, Bruce akan menguji coba obat tersebut kepada seekor bangkong atau kodok yang dimasukkan ke dalam sejenis alat bernama generator sinar gamma, di mana kodok itu akan menghirup obat yang mereka ciptakan, kemudian ditembakkan dengan sinar gamma dalam dosis tertentu untuk melihat apakah obat tersebut akan bereaksi dan berhasil menyembuhkan luka sayatan pada tubuh kodok tersebut. Dan ya, sempat berhasil, si kodok pun akhirnya meninggal dunia akibat tidak mampu menerima efek samping dari obat tersebut, sehingga itu artinya mereka harus kembali bekerja dan mencoba lebih keras lagi. Right, so now we come full circle back to that. Nice work, Betty. Keesokannya, Bruce dan Betty pun kedatangan seorang tamu yang merupakan teman mereka sendiri sewaktu kuliah yang bernama Glenn. Ini bebenguknya, ia datang ke sini sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan besar swasta yang diutus untuk membeli lab sekalian penelitiannya, yang meskipun ditawari uang dalam jumlah yang sangat besar, Bruce langsung menolaknya karena tak sudi harus menjual penelitian yang sudah bertahun-tahun ia kembangkan. In the meantime, Bruce, you will be hearing from me. Masih di hari yang sama, terjadi sebuah insiden ketika generator dan obat mengalami kebocoran yang ketika Bruce bermaksud menolong temannya, tiba-tiba... Dan inilah Hulk. Ketika siuman, Bruce sudah berada di ranjang rumah sakit dengan seorang pria tua yang duduk menunggunya, yang ternyata itu adalah David, ayah kandungnya sendiri. Tujuan David datang ke sana adalah untuk membicarakan tentang serum yang ada di dalam tubuh si Bruce selama ini, bahwa sang ayah mengklaim sudah menemukan cara untuk memanfaatkan serum tersebut. Namun karena Bruce masih sakit hati atas insiden waktu itu, ia pun langsung mengusir David pergi dari sana. Setelah pulih, Bruce yang penasaran dengan ucapan sang ayah pun langsung pergi ke lab untuk memeriksakan darahnya, dan ternyata benar, serum tersebut selama ini ada di dalam tubuhnya, yang akibat terpapar radiasi gamma secara langsung, serum itu pun berubah menjadi warna hijau, yang berarti ketika Bruce marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya, serum itu akan langsung menguasai tubuhnya, sehingga inilah yang terjadi.
Ya, Bruce pun berubah menjadi makhluk berwarna hijau yang langsung mencabut generator gamma dan melemparkannya keluar gedung, di mana di situ ada ayahnya David yang mengintip dari salah satu ruangan yang tepat saat si ayah menyentuhnya dengan penuh kasih sayang. Disitulah Bruce kembali teringat dengan masa lalu ketika sang ayah menghabisi ibunya, sehingga Bruce yang kembali marah pun langsung ngajeleng dan pergi dari tempat tersebut. Keesokannya, Bruce terlihat sudah berada di rumah dengan Betty yang terus menanyakan tentang kejadian semalam. Bruce akhirnya jujur bahwa dialah yang sudah merusak lab sekaligus menceritakan tentang sosok David ayahnya yang sempat mendatanginya ketika dirawat di rumah sakit. Were you at the lab? That new janitor. Penasaran dengan tujuan David menemui kekasihnya, Betty pun mendatangi kediaman David untuk menanyakan perihal maksudnya menemui Bruce. Namun David terus berkilah dan memilih untuk tutup mulut sekaligus mempersilahkan Betty keluar dari rumahnya. I'm sorry. He's made it clear he wants nothing to do with me. And don't worry about the dogs. Ternyata David diam-diam sudah memulai kembali penelitian serumnya sekaligus ingin mengambil kembali atas apa yang saat ini ada di dalam tubuh Bruce, yaitu si makhluk berwarna hijau yang karena Betty adalah putri dari seorang jenderal yang dulu pernah mengeluarkannya dari proyek. David pun merubah 3 ekor anjingnya menjadi monster menggunakan serum yang sama dan menggunakan syal milik Betty yang tertinggal di rumahnya untuk melacak dan menghabisi Betty yang dianggap sebagai penghalang daripada tujuannya. David pun langsung menghubungi Bruce untuk menceritakan tentang ia yang mengirimkan 3 ekor anjing monsternya untuk menghabisi Betty dengan maksud untuk memancing kembali makhluk hijau itu muncul, di mana pada saat yang sama datanglah si Glenn yang ujung-ujung menghajar Bruce dengan alasan telah menjadi penyebab hancurnya lab yang membuat dimarahi oleh perusahaannya, sehingga alangkah apesnya si Glenn saat ia datang di waktu yang tidak tepat karena dan ya, Bruce pun kembali berubah menjadi makhluk hijau dan melemparkan si Glenn keluar dari rumah, di mana saat Bruce ditembaki oleh para penjaga, ukuran tubuhnya pun bertambah menjadi semakin besar dan beralih ke kediaman Betty tepat saat ia mendengar sesuatu dari luar dan memutuskan untuk memeriksanya. Yang betapa terkejutnya Betty saat melihat sesosok makhluk hijau raksasa mirip buto ijo. Betty langsung menyadari jika makhluk itu adalah Bruce setelah tadi siang diberitahu tentang perubahan yang dialaminya. Yang tepat saat mereka saling memandang satu sama lain tanpa sepatah kata yang keluar, tiba-tiba